Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devalman Lature dari kelas fase F Cavani. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial adalah kumpulan di mana manusia yang mempunyai kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi kita bisa mengartikan kelompok sosial ini jadi kelompok sosial ini terbentuk oleh satu individu dan individu bertemu dan melakukan interaksi dan menimbulkan yang namanya timbal balik. Oke, udah paham kan semuanya? Apa itu kelompok sosial dan bagaimana terbentuknya kelompok sosial? Nah, selanjutnya nih aku akan membahas karakteristik kelompok sosial. Karakteristik kelompok sosial ini yang pertama adalah interaksinya yang teratur, tujuannya bersama, norma dan nilai dan norma bersama, identitas kelompok, dan struktur atau hierarki, dan perasaan standar dan ketergantungan. Selanjutnya, aku akan membahas unsur-unsur penting dalam kelompok sosial yang menurut para ahli. Di sini aku akan meng-highlight dua ahli sosiologi. Yang pertama ada Robert Merton. Robert Merton adalah ahli sosiologi Amerika. Dia memiliki 3 kriteria kelompok sosial. Yang pertama ada pola interaksi, yang kedua adalah pihak yang berinteraksi mengakui kalau dia adalah anggota kelompok. Yang ketiga adalah pihak yang berinteraksi diakui oleh anggota kelompok tersebut. Yang selanjutnya ada Soekanto, ahli sosiologi Indonesia. Dia memiliki 5 kriteria kelompok sosial. Yang pertama adalah anggota kelompok sadar bahwa ia merupakan bagian kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Nah, jadi saya akan meng-highlight mengenai adanya hubungan timbal balik. Seperti tadi yang saya bilang di awal, memiliki hubungan timbal balik. Jadi, apa sih itu hubungan timbal balik? Jadi, suatu individu dan individu bertemu dan saling berinteraksi itu bisa menimbulkan timbal balik. Gimana sih cara menimbulkannya? Contoh, individu yang pertama ini bertanya dengan individu ini, lalu individu ini menjawab pertanyaan yang dilontarkan individu yang pertama ini, lalu itu adalah timbal balik. Jadinya intinya ketika dia bertanya dan individu yang ini menjawab, itu sudah bisa dibilang menimbulkan yang namanya timbal balik. Selanjutnya adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, yang terakhir itu adalah adanya sistem proses. Nah, selanjutnya nih aku akan membahas jenis-jenis kelompok sosial. Jenis kelompok sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok acuan, kelompok formal, dan yang terakhir ada kelompok informal. Nah, kelompok primer di sini adalah kelompok yang memiliki hubungan erat dan intim. Jadi contohnya kayak kelompok primer ini kita bisa contohkan dalam sebuah keluarga. Nah, keluarga itu adalah juga suatu kelompok sosial, termasuk dalam kelompok sosial primer karena dia memiliki hubungan intim. Oke, selanjutnya paham kan kelompok primer itu bagaimana? Selanjutnya ada kelompok sekunder nih. Di sini kelompok sekunder adalah kelompok yang memiliki hubungan formal atau dia itu personal gitu. Dia nggak memiliki hubungan intim sama sekali. Jadi dia hanya sebatas individu dan individu bertemu dan saling berinteraksi, tapi tidak memiliki hubungan yang sangat dalam. Selanjutnya ada kelompok acuan. Nah, kelompok acuan di sini yaitu adalah dia dijadikan sebagai standar atau model dalam suatu lingkungan. Jadi untuk perilaku dan nilai seseorang meskipun mereka bukan anggota kelompok tersebut. Selanjutnya ada kelompok formal. Kelompok formal di sini yaitu adalah memiliki aturan organisasi dan tujuan yang jelas. Jadi kelompok formal ini dalam suatu organisasi itu juga adalah kelompok sosial. Tapi dia memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal adalah bertimbal balik dengan kelompok formal. Kelompok formal adalah juga kelompok sebuah organisasi, tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas. Apakah sudah paham? Oke, cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.